saya Sarmiani dari kelompok 2. Kali ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai kebutuhan dan makanan yang mengandung vitamin D bersama Ibu Siti Zuhra. Nah Ibu, pertama saya ingin bertanya, pekerjaan sehari-hari Ibu apa? Oh ya, saya ingin bertanya, Ibu tahu tidak makanan apa saja yang dalam kehidupan sehari-hari kita itu yang mengandung vitamin D? Saya tidak tahu. Oh ya, baik. Saya akan memberitahu. Nah, makanan dalam kehidupan sehari-hari kita yang mengandung vitamin D itu banyak, Bu. Salah satunya itu jamur. Tapi jamur di sini bukan jamur yang beracun, tapi jamur yang dibudidaya yang mengandung banyak vitamin D. Contohnya itu jamur maikate. Apakah Ibu tahu manfaat apa saja yang diperoleh oleh tubuh saat mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin D? Mencegah terjadinya penyakit serius. Ya, betul sekali Bu. Nah selain itu Bu, ada juga manfaat lainnya yaitu mengatur kadar kalsium di dalam tubuh. Nah selain itu Bu, ada juga pisang. Tapi pisang di sini itu tidak mengandung vitamin D, melainkan mengandung magnesium yang dapat membantu menumbuhkan vitamin D di dalam tubuh. Selain itu juga terdapat dampak dari kekurangan vitamin D itu sendiri Bu. Dampaknya itu sangat banyak Bu. Kalau untuk anak-anak itu terjadi penyakit yang namanya rakitis. Biasanya itu ditandai dengan pembengkokan pada tulang di bagian kaki. Kalau untuk orang dewasa seperti Ibu, itu terjadi penyakit yang namanya osteomalacia. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dari Ibu? Tidak ada lagi. Ya, baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Ya. Baik, itulah dia penyuluhan saya pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bau Irna dengan NIM 2004025010004 kelas 02 Prodi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai kebutuhan dan makanan yang mengandung gizi vitamin D. Nah, di saat ini pamor vitamin D tengah naik daun. Banyak yang memburu vitamin ini karena bisa meningkatkan daya tahan tubuh di tengah menyebarnya virus COVID-19. Vitamin D adalah vitamin yang larut dalam lemak. Artinya, vitamin D dapat disimpan dan diambil kembali dari lemak tubuh. Selain itu juga, vitamin D juga dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mencegah munculnya berbagai jenis kanker. Jadi hal itu dikarenakan molekul aktif dari vitamin D yang disebut kalsitrol adalah pemeran utama dalam metabolisme absorpsi kalsium ke tulang. Jadi fungsi otot sekaligus sebagai imunmodulator yang berpengaruh terhadap sistem kekebalan tubuh untuk melawan berbagai penyakit termasuk diabetes dan kanker. Jadi vitamin D di sini beberapa makanan yang mengandung vitamin D, yaitu ikan salmon, ikan harin atau sardang, minyak hati ikan kod, ikan tuna, kuning telur, sereal atau oatmeal, ya. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang makanan yang mengandung vitamin D dari makanan sereal dan oatmeal. Di sini sereal dan oatmeal tertentu juga diperkaya dengan vitamin D. Contohnya kayak setengah cangkir 78 gram makanan ini dapat memberikan 58 sampai 136 IU atau vitamin D atau sanggup mencukupi kebutuhan vitamin D harian hingga 17%. Sereal dan oatmeal tertentu juga diketahui diperkaya dengan vitamin D meski tak terlalu banyak, tetapi kedua pilihan sarapan tersebut bisa jadi cara yang baik untuk membantu meningkatkan asupan vitamin D. Mungkin Saudari Nurlina ingin bertanya bagaimana itu vitamin D atau apakah yang ingin dipertanyakan? Baik, adapun pertanyaan yang saya ingin sampaikan, apa manfaat vitamin D dalam tubuh manusia? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari.
Apa manfaat vitamin D bagi tubuh? Tubuh Anda membutuhkan vitamin D untuk penyerapan kalsium. Mineral kalsium merupakan nutrisi utama penyusun tulang, sehingga membuat tulang kuat dan mengurangi resiko patah tulang. Tanpa adanya vitamin D yang cukup, seorang tidak bisa membentuk hormon kalsitriol yang memadai untuk menyerap kalsium dari makanan tersebut. Baik, itu yang saya sampaikan. Bagaimana, saudari Dina? Saya menerima jawabannya. Baik, cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Mutiara Mita Jamaluddin, NIM 2004025010116, kelas 02 mata kuliah Kesehatan Masyarakat. Jadi saya akan melakukan penyuluhan tentang makanan dan minuman yang mengandung gizi vitamin D. Silakan memperkenalkan diri Anda. Nama saya Alisa, berstatus pelajar SMA di salah satu sekolah di Makassar. Jadi saya akan menjelaskan apa-apa saja ya, makanan atau minuman yang mengandung gizi vitamin D. Jadi vitamin D merupakan nutrisi penting untuk kesehatan tulang, terutama untuk meningkatkan imun tubuh, untuk kekebalan tubuh, dan melindungi penyakit tulang. Adapun makanan dan minuman yang mengandung vitamin D yang baik untuk dikonsumsi tiap hari adalah salah satunya jus jeruk. Adakah yang ingin adik ajukan pertanyaan mengenai minuman vitamin D, salah satunya jus jeruk? Ya, saya ingin mengajukan pertanyaan, termasuk makanan atau minuman yang kakak sebutkan tadi, apakah berjemur diri dapat pengaktifan vitamin D atau tidak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, saudara adik Alisa. Salah satunya juga paparan sinar matahari untuk memberikan efek bagi tubuh untuk menjaga imunisasi dan transmisi saraf. Sekian dari penyuluhan hari ini. Terima kasih deh atas partisipasinya. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Kak, perkenalkan nama saya Tri Ramadhani Swedi, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Sebelumnya terima kasih karena kakak sudah meluangkan waktu dan mengizinkan saya untuk melakukan penyuluhan. Materi penyuluhan saya yaitu kebutuhan makanan yang mengandung gizi vitamin D. Bersedia aja Kak? Iya. TBK ini ada brosur untuk kita lihat-lihat. Jadi saya mulai nih materiku Kak. Iya, silakan. Vitamin D adalah vitamin yang larut dalam lemak. Artinya vitamin D dapat disimpan dan diambil kembali dari lemak tubuh. Vitamin D juga mempunyai manfaat, yaitu meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor untuk mendukung kekuatan tulang dan gigi. Vitamin D juga dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mencegah munculnya berbagai jenis kanker. Adapun kekurangan vitamin D yang bisa menyebabkan berbagai masalah seperti nyeri atau sakit tulang, mudah lelah, peningkatan berat badan atau obesitas, kulit berubah menjadi gelap, dan kekurangan vitamin D selama kehamilan dapat menyebabkan osteomalasi pada ibu hamil dan rakitis. Ada pun contoh yang saya bawakan yaitu yang pertama susu sapi Kak. Susu sapi adalah jenis susu yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Secara alami, susu sapi adalah bahan makanan yang mengandung banyak nutrisi, termasuk kalsium, fosfor, dan riboflavin. Dan yang kedua yaitu jus jeruk. Menurut laporan, sekitar 75% orang di seluruh dunia tidak toleran laktosa, dan 2-3% lainnya menderita alergi susu.
Karena alasan itu, beberapa negara membentengi jus jeruk dengan vitamin D dan nutrisi lain. Dan yang terakhir itu ada ikan sarden. Ikan sarden juga merupakan salah satu makanan sumber vitamin D. Ikan segar bisa menyediakan 216 IU per 3,5 ons atau 100 gram bahan atau sanggup mencukupi kebutuhan vitamin D harian hingga 27%. Ikan sarden kalengan juga bisa dijadikan makanan sumber vitamin D seperti yang saya bawakan, yang baik karena dalam setiap kalengnya bisa mengandung 177 IU atau sanggup mencukupi kebutuhan vitamin D harian hingga 22%. Baiklah, itulah materi yang saya bawakan. Ada pertanyaan tak, Kak? Oh ya, baik, terima kasih. Jadi begini, kan tadi kita jelaskan ini contoh-contohnya yang vitamin D. Ada vitaminnya susu, jus jeruk. Nah kan di Makassar itu kan kesian banyak kayak pemulung, pengemis begitu, ndak kayak kita yang bisa minum susu setiap hari. Bagaimana itu kalau orang-orang kayak mereka supaya ini vitamin D-nya tercukupi? Oh iya, Kak, selain jus jeruk dan susu sapi, vitamin D juga bisa didapatkan dengan cara berjemur. Berjemur pagi hari? Iya, jamnya itu jam 8 sampai jam 10 dengan durasi 15 menit. Kalau tapi kan tadi ada kuliah di situ untuk ibu hamil. Iya, Kak. Vitamin D kebutuhannya bagaimana nih kalau kayak orang program hamil kayak saya begitu? Ada juga kebutuhan khususnya untuk vitamin D atau bagus atau tidak untuk konsumsi vitamin D itu deh? Oh iya, Kak, malah justru bagus Kak kalau kita konsumsi makanan tinggi vitamin D karena bisa meningkatkan kesuburan tas sama suami tak. Oh, bagus gitu. Iya, Kak. Makasih. Iya, Itu Kak. saja pertanyaan. Iya, Kak. Sekian dari penyuluhan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herang Ramadhani, kelas 02 dengan NIM 2004-025-00006. Baiklah, saya akan melakukan penyuluhan dari mata kuliah Kesehatan Masyarakat. Di samping saya ada seorang ibu. Bu, bisa memperkenalkan diri? Ya, nama saya Ibu Sumarni, pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga. Baiklah, terima kasih Bu telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penyuluhan yang berjudul kebutuhan makanan dan minuman yang mengandung vitamin D. Dan di depan saya ada susu sapi, Bu. Susu sapi segar ini merupakan salah satu sumber vitamin D yang alami dan aman untuk dikonsumsi setiap hari, Bu. Begitu, Bu. Karena dalam tubuh, vitamin D dapat melakukan banyak hal termasuk memperkuat tulang, mengurangi peradangan, dan membantu fungsi kekebalan tubuh. Karena susu sapi segar adalah salah satu sumber gizi terbaik yang mengandung kalsium untuk kesehatan tulang, protein, untuk membangun otot, vitamin, dan mineral yang dapat memperkuat daya tahan tubuh. Saat ini kan Bu, pamor vitamin D di tengah naik daun. Banyak yang memburu vitamin ini karena apa Bu? Karena bisa meningkatkan daya tahan tubuh di tengah menyebarnya virus COVID-19 ini. Vitamin D adalah vitamin yang larut dalam lemak. Artinya vitamin D dapat disimpan dan diambil kembali dari lemak tubuh. Adapun manfaat vitamin D pada tubuh yang utamanya adalah meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor untuk mendukung kekuatan tulang dan gigi. Selain itu, vitamin D juga dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mencegah munculnya berbagai jenis kanker, Bu. Adapun manfaat dari vitamin D dapat mengurangi resiko sejumlah penyakit seperti penyakit kanker. Vitamin D ini diyakini bisa membantu mencegah kanker usus besar, kanker prostat, dan kanker payudara. Yang kedua, diabetes. Semakin tinggi kadar vitamin D dalam tubuh, semakin rendah risiko diabetes pada tubuh ibu. Yang ketiga itu depresi. Vitamin D diyakini turut berperan dalam perkembangan dan fungsi otak. Baiklah, itulah penjelasan dari penyuluhan saya. Apakah ibu ingin bertanya? Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya, apa saja bahaya jika kekurangan di tubuh jika kekurangan vitamin D? Bahayanya yaitu seperti resiko terjadinya penyakit tertentu mulai osteoporosis, penyakit autoimun, penyakit jantung, diabetes hingga kanker. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Itulah hasil penyuluhan saya dengan Ibu Sumarni. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Risma Safitri dari kelas 02 Prodi Pendidikan Luar Sekolah, mahasiswi Universitas Negeri Makassar. Ya, di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai makanan dan minuman yang mengandung vitamin D. Ya, jadi berbicara mengenai vitamin D itu sendiri adalah vitamin yang larut dalam lemak. Artinya vitamin D tinggi yang bisa dimanfaatkan untuk proses pemenuhan gizi zat penting, terutama ikan salmon, ikan tuna, kuning telur, jamur, susu sapi, dan jus jeruk. Jadi adapun manfaat vitamin D pada tubuh utamanya pada peningkatan penyerapan kalsium dan fosfor. Untuk mendukung kekuatan tulang dan gigi. Vitamin D juga dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mencegah munculnya berbagai jenis kanker. Jadi di sini adapun kelebihan dan kekurangan asupan vitamin D sendiri bisa menyebabkan berbagai masalah serius. Konsumsi vitamin D berlebihan dilaporkan bisa menimbulkan efek seperti mual, muntah, kelelahan, dan gangguan pada irama jantung. Ya, di sini saya memberikan kesempatan Bapak atau Ibu yang ingin bertanya. Baik, saya ingin bertanya, apa dampak bagi tubuh apabila kekurangan vitamin D? Jadi saya akan menjawab dari pertanyaan Ibu. Oke. Jadi dampak bagi tubuh apabila kekurangan vitamin D, salah satunya yaitu seperti nyeri atau sakit tulang, mudah lemah, peningkatan berat badan atau obesitas, kulit berubah menjadi gelap. Oke. Ya, nah mungkin cukup sekian informasi yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Semua mohon dimaafkan jika banyak terjadi kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahirun Nisa. Saya dari kelas 3B dengan NIM 2004025010002. Baik, di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan tema kebutuhan dan makanan yang mengandung gizi vitamin D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Azahirun Nisa. Perkenalkan, saya melakukan penyuluhan dengan tema kebutuhan dan makanan yang mengandung gizi vitamin D. Nah, perlu kakak ketahui ya, bahwa di masa pandemi seperti ini tubuh kita sangat-sangat membutuhkan vitamin D. Karena vitamin D dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, kakak tahu nggak berapa vitamin D yang kita butuhkan setiap hari di masa pandemi ini? Bukan di masa pandemi juga sih. Tahu nggak kak? Enggak. Nah, baik, ini saya akan menjelaskannya. Jadi untuk ukuran anak-anak sampai ukuran umuran dewasa 50 tahun, kita membutuhkan 600 UI per hari. Sedangkan untuk ukuran dewasa 70 tahun ke atas, mereka membutuhkan vitamin D sekitar 800 UI per hari. Nah, kakak tahu nggak dampaknya jika kita kekurangan vitamin D apa? Enggak tahu. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskannya. Untuk anak-anak jika kekurangan vitamin D, maka mereka akan pertumbuhan lambat, habis itu dapat terkena infeksi dan juga kelemahan otot. Sedangkan untuk orang dewasa, mereka akan merasakan kelelahan, pegal-pegal, dan yang lain-lainnya. Nah, kakak tahu nggak sih makanan apa dan minuman apa yang mengandung gizi vitamin D? Enggak, apa tuh? Nah, makanan dan minuman yang mengandung gizi vitamin D ya minyak ikan kol, ikan salmon, ikan tuna, ikan sarden, jamur, sereal, susu sapi, kuning telur. Nah, seperti yang sudah saya sediakan depan ini, ada telur, orange juice, dan juga susu sapi. Nah, mungkin ini bisa disampaikan, ada yang perlu ditanyakan? Kalau khusus vitamin C, apa cuma jus jeruk saja yang mengandung vitamin C? Oh enggak kakak, jadi jus jeruk itu ada yang mengandung vitamin C dan juga ada yang mengandung vitamin D. Makanya
Jika kakak ingin beli orange juice yang mempunyai vitamin D, kakak lihat dulu di label belakangnya, di nutrition food-nya ya kak ya, gitu kak. Ada lagi kak? Oh makasih ya kak. Sedangkan apa juga kak, ada tambahan ya kak, dengan berjemur saja di pagi hari selama 15 menit itu nggak cukup ya kak ya. Tubuh kita juga membutuhkan suplemen dari luar seperti ini ya kak ya. Oke kak, baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Delia dari kelompok 2 mata kuliah Kesehatan Masyarakat. NIM 200402501018. Baik, silahkan perkenalkan nama Anda. Perkenalkan, nama saya Sri Nurisla Julianti. Saya pelajar di salah satu SMA di Majene. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penyuluhan tentang makanan dan minuman yang mengandung gizi vitamin D. Apakah Adik tahu makanan dan minuman yang mengandung gizi vitamin D? Tahu? Bisa disebutkan salah satunya? Contohnya keju. Betul sekali. Jadi keju itu salah satu makanan yang mengandung gizi vitamin D. Keju merupakan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan dan koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu yang disebut rennet. Tak hanya kalsium, kandungan protein, zink, vitamin A, vitamin D, dan vitamin K dalam keju juga diketahui bermanfaat bagi untuk menjaga kesehatan tulang. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan rutin mengkonsumsi keju. Di antaranya yaitu memelihara kekuatan dan kesehatan tulang, menjaga kesehatan gigi, menyehatkan saluran pencernaan, menurunkan tekanan darah, menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung, dan meredakan peredaran dalam tubuh. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Dek? Oh iya Kak, jadi apa dampak atau efeknya jika memakan keju terlalu banyak? Makasih atas pertanyaannya, Dek. Makan terlalu banyak keju dapat membuat berisiko lebih besar terkena penyakit jantung. Karena kadar natrium yang tinggi meningkatkan tekanan darah, peningkatan resiko stroke, dan lemak jenuhnya meningkatkan kolesterol jahat Anda. Itu. Masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah itu saja Kak. Terima kasih atas waktunya, Dek. Jadi sampai di sini saja penyuluhan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.